lalu ambil kesimpulan hanya dengan satu hadis saja, buat hukum, ini tidak bisa. Boleh jadi, ijmal lagi. Hadis Jabir dan hadis Syaikhain ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan bilangan rakaat tarawih hanya 8. Bukannya Imam Syafi'i tidak mengerti. Ini kaidah ad-dalilu. Lalu Sayyidina Umar gak sanggup tahan. Terjadilah. Mau terjadi kan? Terjadi. Apa ininya? Ada dugah kan? Batang karuh musyakallah Nabi. Kepada talibin daya rimu, jangan ada yang jadi Wahabi. Jangan ada yang jadi Wahabi. Siapa yang coba-coba gabung dengan Wahabi, Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit pertanyaan dari talibin daya rimu. Di dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, dari kitab yang besar-besar sampai ke kitab yang kecil-kecil, kita temukan bahwa rakaat salat tarawih 20 rakaat. Sementara di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhani yaitu Bukhari dan Muslim, adalah sangat jelas bahwa salat tarawih itu 8 rakaat. Yang ingin saya tanyakan, apakah Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya tidak mengerti hadis tersebut? Mohon penjelasan dari ayah. Baiklah, para talibin semua, saya akan memberikan jawaban sedikit tentang pertanyaan ini, walaupun sudah banyak juga dijawab oleh masyayikh, guru-guru kita menyangkut dengan bilangan rakaat tarawih. Ini hanya sekedar untuk memperkaya khazanah dalam rangka menolak syubhah tentang rakaat salat tarawih. Di sini nanti saya akan memberikan jawaban 2 macam. Yang pertama, jawaban secara ilmiah menyangkut dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang kedua, jawaban secara moderat. Nanti yang terakhir, kalau nanti memang lupa, tolong diingatin. Dan untuk kita mengatakan bahwa Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya tidak mengerti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ini rasa-rasanya kalau kita mempunyai sedikit saja etika, mempunyai sedikit saja akhlak, tidak berani kita mengatakan bahwa Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan imam-imam yang lain, bahwa semua masyayikh tersebut tidak mengerti tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Menyangkut dengan bilangan rakaat tarawih, sebenarnya tidak hanya diperdapatkan dalam fiqh mazhab Syafi'i. Bahkan semua mazhabil arba'ah, mulai daripada Imam Hanafi yang tertua, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan ashab-ashab beliau semua,
semuanya sepakat, ijma'. Bahkan para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, semuanya mereka melaksanakan salat tarawih dengan 20 rakaat. Ini yang perlu dicamkan dulu. Jadi semua para ulama, semua para mujtahid yang 4, tabi'at tabi'in, para sahabat, semua sudah kesepakatan bahawa salat tarawih dilaksanakan dengan 20 rakaat. Khilafan lil Wahabi wal Muhammadiyah. Jadi hanya yang ada khilaf tentang bilangan rakaat dengan orang-orang Wahabi dan orang-orang Muhammadiyah. Saudara-saudara kita tersebut, mereka melaksanakan dengan 8 rakaat. Jadi baiklah, untuk lebih rinci, apakah Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain sebagainya, mereka semua tidak tahu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Jabir atau bagaimana? Marilah, yaitu kita pelajari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi masing-masing. Ada beberapa hadis yang menyangkut dengan rakaat salat tarawih. Yang pertama kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, yaitu hadis Jabir. Biar kita tulis agar supaya jelas. An Jabir qala ini. Coba perhatikan baik-baik. Ini adalah hadis sebagai bukti terhadap mereka-mereka yang berkata bahawa salat tarawih hanya 8. Dan mereka-mereka semua beranggapan bahawa Imam Syafi'i tidak tahu hadis. Memang benar Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza sahhal haditsu fa huwa madhhab." Apabila sahihlah hadis, itulah mazhabku. Dan apabila kamu dapati pemikiran-pemikiran saya yang menyimpang dengan hadis, buang pemikiran saya, ambil hadis yang sahih. Memang ada ucapan Imam Syafi'i seperti demikian. Apakah dalam hal memahami hadis Jabir ini Imam Syafi'i tersalah? Sungguh sangat-sangat tidak berani kita mengatakan demikian. Kenapa? Karena Imam Syafi'i muhyis sunnah, ahlul hadis, penghidup sunnah. Beratus-ratus ribu hadis dalam kepalanya. Malu kita bilang bahwa Imam Syafi'i tidak tahu hadis ini. Lalu bagaimana? Coba pelan-pelan. Apa kata Jabir? Sallabina. Nah, ini dulu juga. Sallabina. Bina.
Bi ini dalam kajian nahwu bi haraf jar. Sudah jelas. Kita semua, talibin semua yang hafal awamil, sudah tahu semua bahwa bi haraf jar. Kemudian untuk memahami hukum dalam hadis dan Al-Quran, ini tidak boleh kita baca secara zahir, diterjemahkan dengan zahirnya, lalu ambil kesimpulan hanya dengan satu hadis saja, buat hukum. Ini tidak bisa. Perhatikan baik-baik. Menyangkut dengan bina dalam kajian ilmu ma'ani, bi apa ini? Lil anak tidak mungkin. Bi lil isti'anah juga tidak mungkin. Ada bermacam-macam bi. Lil alati, lil isti'anati, lil ta'diyati juga tidak mungkin. Lil ilsaq mungkin. Lil musahabah ini juga tidak mungkin. Di bi ini faedahnya lil musahabati, artinya menyertai. Musahabah, perikatan antara sembahyang Nabi dengan kami, ada perikatan. Perikatan dalam sembahyang yaitu dengan cara berjamaah. Jadi jelasnya shalla bina Rasulullah sembahyang berjamaah dengan kami. Dari mana kita temukan berjamaah? Karena bina ini bil musahabah. Nisbah antara sembahyang dengan jamaah ini namanya sifat mausuf. Sifat dan mausuf. Salat jamaah. Salatu jamaatin. Sifat mausuf, sembahyang yang disifatkan dengan jamaah. Sifat ini ada dua. Ada sifat zati, ada sifat aridi. Sifat zati disebut juga dengan sifat qarib, di mana ada sifat, di situ ada mausuf, sifat yang tidak terlepas dengan mausuf. Seperti misalnya kita katakan arang hitam. Arang hitam, yang namanya arang memang hitam. Mana ada arang putih? Kami minta arang putih berbodohnya anak. Arang hitam. Jadi yang namanya arang tetap hitam. Nah, kemudian ada wasaf aridi. Wasaf aridi disebut juga dengan wasaf ba'id atau wasaf gharib. Wasaf gharib, wasaf yang tidak terikat dengan mausuf, boleh terlepas. Seperti air panas. Air panas. Ada air tidak panas, ada panas tidak ada air. Ada air bertemu dengan panas, yaitu di air panas. Jadi salat jamaah masuk kepada wasaf yang kedua. Itu wasaf gharib ataupun wasaf aridi. Ada salat tidak ada jamaah, orang salat sendirian. Ada jamaah tidak ada salat, seperti jamaah kita ini yang sedang duduk. Ada salat dan jamaah, yaitu pada jamaah yang melaksanakan salat, namanya salat jamaah. Jadi antara salat jamaah, salat dan jamaah ini umum khusus mutlak. Ijtima'u syai'aini fi maddatin wa infiradu kulli minhuma fi maddatin akhar. Ada salat tidak ada jamaah, ada jamaah tidak ada salat, ada salat yang berkumpul dengan jamaah.
Berarti jelas yang Rasulullah sembahyang dengan kami yang dikatakan oleh Jabir yaitu salat berjamaah. Rasulullah berjamaah dengan kami 8 rakaat. Tadi dikatakan ada salat yang tidak jamaah. Ini yang jamaah yang 8 rakaat, yang tidak jamaah berapa? Lagi jelas. Yang berjamaah 8 rakaat, yang tidak berjamaah berapa? Enggak ada yang tahu. Ini namanya mujmal. Boleh jadi 20, boleh jadi 50, boleh jadi 100. Ini namanya ihtimal. Namanya mujmal. Tulis di tangan, taruh di tangan dulu. Nah. Sudah paham? Luruskan. Yang berjamaah yang 8 rakaat, yang tidak berjamaah berapa? Ini namanya mujmal. Mujmal taruh di tangan dulu. Kemudian kita melangkah kepada summa autara. Summa. Kenapa dengan summa? Ada apa dengan summa? Summa salah satu huruf ataf. Au, wa, au, imma, bal, la, lakin, summa, fa. Kenapa tidak fa'autara? Summa, faedah ataf dengan summa, tarkib tarahi. Kalau dengan fa, tarkib ta'kib, tarkib tarahi. Setelah Nabi sembahyang 8 rakaat berjamaah, summa autara. Kemudian baru beliau witir. Berarti antara 8 rakaat dan witir ada kerjanya lagi. Nabi ada kerjanya di situ. Apa kerjanya? Menjangkul jelas lupa. Zikir boleh jadi. Yang lebih dekat kepada tambah sembahyang. Summa, kemudian. Kenapa tidak dengan fa atau dengan wa autara ataupun fa autara? Lalu autara, kemudian berwitir ya Nabi. Siapa yang berwitir? Nabi. Padahal tadi yang sembahyang beda. Nabi sembahyang dari kami. Semua autara, kemudian witir ya Nabi. Yang witir Nabi, kami ada berwitir juga tidak ada penjelasan. Yang jelas Nabi witir. Para sahabat kami mujmal lagi. Autara, witir ya Nabi. Kami tidak ada kejelasan. Kemudian terus habis hadisnya falamma kana lailatul qabilah, manakala adalah malam esok, ittama'na fil masjid, kami berkumpul semua di masjid, dan banyak ramai kami berkumpul di masjid. Warajawna, kami mengharap bahwa Nabi keluar, ayakhruja ilaina, bahwa baginda Nabi keluar kepada kami, hatta asbahna, sehingga subuhlah kami. Nabi tidak keluar lagi. Tidak ada yang hadisnya di bawah. Cuma 2 malam saja Nabi keluar. Walamma kana lailatul qabilah, manakala adalah malam esok. Berarti menurut zahir di hadis ini, Jabir yang datang hanya 1 malam. Malam pertama tarawih Nabi tidak hadir Jabir. Malam kedua dan malam ketiga Nabi tidak keluar lagi. Dan boleh jadi juga Jabir datang terlambat, tinggal sisa 8 rakaat lagi. Boleh jadi lambat datang beliau. Ini boleh jadi ijmal lagi. Jadi di sini boleh jadi semua di antara semua autara ada kerjaan lain Nabi. Setelah melaksanakan sembahyang 8 rakaat, lama baru witir. Yang jelas
di sini ada tambahan sembahyang. Dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Syekhani. Di sini juga 8. Ya, perhatikan baik-baik, pelan-pelan, jangan nanti salah paham ya. Diriwayatkan oleh dua syekhan Bukhari dan Muslim, annahu basur Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail. Nabi keluar daripada larut malam, senggang malam, tidak di awal malam. Layaliya beberapa malam di Ramadan, daripada Ramadan. Wahia, dan dianya malam-malam yang keluar Nabi salatun mutafariqatun, 3 yang bercerai-cerai. Lailatul Salisa, malam 3, 5 dan 7. 3, 4 tidak keluar, 5, 6 tidak keluar, 7 keluar, 8 tidak keluar, 20. Sama dengan malam 23, malam 25 dan malam 27. Malam 22 Nabi tidak keluar, malam 24 tidak keluar, 28 juga tidak keluar. Yang tadi di atas di hadis Jabir, para sahabat sudah nunggu-nunggu semua banyak. Lalu wa shalla fil masjid, sembahyang Nabi di masjid. Wa sallan nasu bi salati, sembahyanglah manusia dengan sembahyangnya, dengan salatnya Nabi. Salatlah manusia dengan salatnya Nabi fiha, padanya beberapa malam itu. Wa kana yusalli, ada ya Nabi, sembahyang ya Nabi dengan mereka itu samana rakaatin, 8 rakaat. Coba tengok lagi. Ini syaikhen, hadis sahih, 8 rakaat. Kayaknya Imam Syafi'i tak tahu hadis ini. Itu omongan mereka. Anda juga pegang. Anda juga pegang. Bela Imam Syafi'i, mendukung Imam Syafi'i, Anda juga pegang. Adalah. Tapi mereka berani-beraninya bilang, Imam Syafi'i tidak tahu ini hadis. Ini kan jelas 8 rakaat. Jangan berhenti di sini. Lanjutkan. Jangan ini ambil 8 rakaat, ambil 8 rakaat di sini, ya sudah. Fatwa kemana-mana. Salat tarawih yang ada menurut hadis 8 rakaat, 20 bid'ah. Ya. Lanjutkan hadis. Wa yukmiluna baqiyahum. Mereka menyempurnakan ketinggalan sembahyang setelah 8 rakaat. Wa yukmiluna baqiyahum. Mereka para sahabat, kami semua menyempurnakan ketinggalan sembahyang, salat-salat fi buyutihim, di rumah-rumah mereka. Dan sisa di balapan disempurnakan di rumah masing-masing. Ini menyangkut dengan tambahan rakaat sebagai mubayyin terhadap hadis Jabir, menyangkut dengan 8 dulu. Fakana yasma'u, maka ada yang hawasan didengarkan bagi mereka itu azizun, suara. Begitu suara sehsong. Ka'azizin nahl, seperti suara lebah. Dia sunung. Bahkan ada riwayat lain yang mengatakan bahwa para sahabat ada yang mengintip. Apa kerja para sahabat? Supaya menyempurnakan ketinggalan sembahyang. Berapa yang disempurnakan? Di sini juga tidak ada kejelasan. Yang disempurnakan apakah 20 atau 50, 100 juga tidak ada. Nah, ini juga mujmal tentang bilangan. Ini kedua-duanya tentang bilangan berapa masih mujmal. Ini hanya sebagai mubayyin terhadap ada tambahan di atas 8. Yang pada hadis Jabir tidak menyebutkan ada tambahan, cuma rakaat. Rakaat ini ada tambahan di hadis ini sahih. Syekhani Bukhari dan Muslim. Karena ini mujmal, ini juga mujmal, ihtimal. Maka ada kaidah usul fiqh ad-dalilu
idza tatarraqa ilaihi al-ihtimal wa kasahu sawbul ijmal sakata bihi istidlal. Dalil-dalil apabila datang kepada dalil itu oleh ihtimal, boleh jadi begini, boleh jadi begitu, dan berpakaian dengan pakaian ijmal, sakata bihi istidlal, gugur dengannya istidlal, tidak boleh diambil sebagai dalil. Jadi hadis Jabir dan hadis Syaikhain ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan bilangan rakaat tarawih hanya 8. Tidak boleh, tidak bisa. Bukannya Imam Syafi'i tidak mengerti, tapi harus dipahami seperti ini. Ini kaidah ad-dalilu. Ad-dalilu idza tatarraqa ila al-ihtimal wa kasawsabal ijmal. Mungkin kalau kita bacakan kepada kelompok-kelompok yang mengklaim bahwa rakaat tarawih itu 8 yang dilaksanakan oleh Rasulullah, mereka tidak bisa terima. Karena ini bukan hadis. Kalau kita bacakan kepada mereka, mungkin mereka akan mengkomplain. Itu kata siapa? Hadis apa bukan? Jelas bukan. Nah, ini kaidah Imam Syafi'i barangkali. Imam Syafi'i bukan Nabi. Memang ini bukan hadis. Kaidah yang dibikin oleh para imam mujtahid untuk bisa memahami hadis, untuk bisa memahami ayat. Kalau tidak melalui kaidah, kita tidak bisa paham. Itu kan ada sembahyang, kita kan sembahyang tiap hari. Sebelum sembahyang apa yang kita lakukan? Berwudu. Sebelum sembahyang wudu. Di mana kita dapat wudu sebelum sembahyang? Oh, Al-Quran. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu berdiri kepada salat, maka basuhlah mukamu. Qumtum fi'il madhi. Fi'il madhi perbuatan yang telah lalu. Itu dalam kaidah saraf. Fi'il madhi perbuatan yang telah lalu. Jadi apabila kita telah berdiri kepada saf untuk salat, baru berwudu. Oh, tidak begitu. Bagaimana juga? Makna kumtum aradtumul qiyamah. Apabila kamu berkehendak berdiri kepada salat. Siapa bilang? Siapa bilang kumtum aradtum? Ada dibilang Nabi? Ada difirmankan oleh Allah? Wahai hambaku, pahamlah, idza qumtum itu aradtum. Tidak ada. Kaidah yang dibikin oleh para ulama. Ya sudah. Jadi ini hadisnya sahih. Nah, kalau ini juga boleh dikatakan juga sahih, tapi mujmal. Kedua-duanya tidak bisa dijadikan sebagai patokan rakaat sembahyang tarawih adalah 8. Lalu siapa juga? Bagaimana juga? Ini ada tambahan-tambahan yang dilakukan oleh para sahabat, ada tambahan-tambahan yang dilakukan oleh Rasulullah. Siapa yang lebih tahu tentang tata cara ibadah Rasulullah? Terutama sekali menyangkut dengan sembahyang Rasulullah, salat Rasulullah. Siapa yang lebih tahu? Apakah sahabat-sahabat yang hidup berdampingan selalu bersama Rasulullah, atau kita-kita ini yang sudah beratus tahun, sudah 1000 berapa? 1400 tahun kita berselang jauh dengan Rasulullah? Siapa yang lebih tahu? Apakah saya, ayah darimu, atau abu-abu yang lain, guru-guru kita, syuyukh-syuyukh kita, atau teman-teman kita yang mengklaim bahwa dia pengikut sunnah, yang selalu berkawar-kawar, kamilah pengikut sunnah, kami
beramal sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Apakah mereka-mereka yang sekarang ini yang lebih tahu? Atau sahabat? Tentu saja jawabnya para sahabat. Sahabat itu siapa? Termasuk Siti Aisyah dan Sayyidina Umar, juga sahabat. Banyak sahabat. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Rawal Baihaqi bi isnadin sahih annahum kan yuqimuna annahum kanu yuqimuna ala ahdi umara bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Singkatan saja, radhiyallahu anhu. Fi syahri Ramadhan bi ishri raka'atin. Ini sahabat. Umar sahabat, Sayyidina Umar. Aisyah sahabat, istri Nabi, Ummul Mukminin. Siti Aisyah juga sangat tahu tentang tata ibadah Nabi. Jadi kalau memang Siti Aisyah sangat tahu, kenapa ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan? Ini yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ini radhiyallahu anha, ini bukan hadis tarawih. Ini satu lagi yang mereka jadikan sebagai dalil. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkatalah Aisyah, Allah meridainya, maka yazidu, Nabi tidak pernah menambah di Ramadan dan di lain Ramadan ke atas 11 rakaat. Ini hadis yang ketiga yang menjadi pegangan mereka. Sekelompok sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, engkau Ummul Mukminin, istri baginda Nabi, selalu bersama Nabi, sangat dekat dengan Nabi. Bagaimana tentang tata cara salat malam Nabi? Aisyah menjawab. Apa jawab Aisyah? Makana yazidu. Tidak adalah Nabi menambah di Ramadan dan di lain Ramadan ke atas 11 rakaat. Ini juga hadis yang kuat menurut mereka. Ini coba tengok ini hadis sahih. 11 rakaat. Yang mereka artikan dengan tarawih 8 rakaat, witir 3 rakaat, jumlahnya 11. Panjang lagi hadis. Usalli arba'an. Nabi sembahyang 4 rakaat, alangkah bagusnya panjangnya. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Shalla arba'an wa shalla salasan, panjang lagi hadisnya. Ayo. 12 rakaat tidak pernah menambah. Ini bukan hadis untuk salat tarawih. Hadis ini kalau dijadikan sebagai dalil untuk salat tarawih, jauh panggang dengan Nabi. Kalau jauh panggang dengan Nabi tidak bisa masak ikan. Menunjuk masak angkut. Ini hadis untuk tahajud Nabi. Ini hadis ini. Sembahyang tahajud Nabi. Cuma sembahyang witir Nabi. Hadis sembahyang witir Nabi. Kenapa witir? Karena Aisyah menjawab, fi Ramadan wala fi ghairih. Tiada di dalam Ramadan dan tiada di luar Ramadan. Tarawih tidak ada di luar Ramadan. Nah, tarawih di luar Ramadan.
Dalam Ramadan. Berarti hadis ini bukan untuk tarawih, untuk sembahyang witir. Jadi dengan demikian, sekalipun Aisyah sangat tahu dengan tata cara ibadah Nabi, tapi Aisyah tidak pernah ada komentar tentang berapa jumlah rakaat tarawih Nabi. Ini yang dikomentarkan oleh Aisyah bukan tarawih. Dengan bukti wala fi ghairi. Kalau kita bawa kepada tarawih sangat rancu. Hadis ini kita bawa sebagai dalil tarawih, terjadi kerancuan. Kok ada tarawih di luar Ramadan? Ya Nabi sadar terima ya. Lam yastali kau ada. Lam yastali. Hai dali. Dan demikian siapa juga yang lebih tahu? Para sahabat. Antara lain siapa sahabat itu? Umar ibnil Khattab. Ini hadis yang sahih. Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa sungguh mereka itu berdiri di malam Ramadan untuk salat tarawih dengan 20 rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, 23 rakaat. Antara 20 dengan 23 tidak ada pertentangan. 23 sudah ditambah witir 3. 20 dan 23 rakaat. Jadi Sayyidina Umar bukan menciptakan. Beliau bukan menciptakan rakaat tarawih. Karena kalau orang-orang kayak Umar bin Khattab, beliau sahabat Nabi, dijamin syurga oleh Nabi. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Tidak mungkin berbuat yang tidak ada contoh pada Nabi, tidak mungkin mereka berbuat. Tidak mungkin mereka melakukan. Berarti apa yang dilakukan oleh Umar ini memang sudah ada contoh dari Nabi. Sayyidina Umar hanya mengumpulkan, karena setelah Nabi tidak keluar di malam yang ke-28, 20 sampai 29 Nabi tidak keluar, hanya 3 malam. Di kala mulai itulah orang sembahyang tarawih para sahabat masing-masing di rumah masing-masing, tidak ada berjamaah. Di masa Abu Bakar juga tidak ada jamaah, baru dikumpulkan berjamaah di masa Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Yang laki-laki dikumpulkan di bawah seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab, yang perempuan dikumpulkan di bawah seorang imam namanya Sulaiman bin Abi Hashmah. Beliau bukan menciptakan bilangan, mengumpulkan salat tarawih yang dikerjakan berkelompok-kelompok di bawah satu imam. Bilangannya sudah ada contoh Rasul, karena tidak mungkin beliau melakukan ini. Umar bin Khattab bukan tiga buku. Khalifah Umar bin Khattab bukan sosok si pemulung, kan urang si pak bro bapa kilimang. Bahkan perbuatan yang wajib bisa hilang dengan gara-gara Umar bin Khattab. Ada satu kejadian. Dulu di awal-awal Islam, para sahabat puasanya siang malam. Maghrib berbuka, udah itu puasa lagi. Nah ini jam-jam kayak gini para sahabat sedang puasa. Habis salat Isya nanti baru nanti sahur pagi, makan sahur, puasa lagi. Bawa Islamnya mu. Puasa orang malam. Kejadian Umar bin Khattab pada satu malam, setelah selesai salat di masjid, beliau pulang ke rumah, jumpa istrinya, bininya lagi berdandan, habis solek, pakai minyak wangi. Lalu Sayyidina Umar gak sanggup tahan. Terjadilah. Mau terjadi kan? Terjadi. Setelah itu, besok paginya datang menjumpai Rasul. Ya Rasul, ini mohon untuk minta ampun. Saya sudah bersalah. Mohon ampuni saya dan minta ampun kepada Allah kesalahan saya. Salah apa kamu Umar? Ini ya Rasul,
Apa ininya? Ada dugah kan? Ya kata karung bersyukurlah Nabi. Karung bersyukurlah. Itulah kamu Umar. Kamu tidak ada kehati-hatian kamu. Setahun 12 bulan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan boleh, tidak ada hambatan. Kapan saja, mau siang, mau malam, mau pagi, silakan. Ini Ramadan 1 bulan dilarang oleh Allah, kamu tidak sanggup tahan Umar. Nah, di situ ada juga beberapa orang sahabat yang lain. Sahabat yang lain tunjuk tangan juga. Ya Rasul, bukan Umar saja yang bersyukur. Bukan Umar saja yang bersyukur. Kami sudah sejak dulu bersyukur. Cuma kami malu untuk melapor. Ini dengan Umar buat laporan, kami juga melaporkan Rasul kami juga sama seperti Umar. Nah, dikala itulah turunlah ayat wahilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Mulai saat ini dihalalkan untuk kamu untuk rafas, bergaul, bercampur dengan istri-istri kamu. Hunna libasul lakum, mereka itu pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahun, dan kamu juga pakaian buat istri kamu. Saja. Untung ada zillah. Tergelincir Sayyidina Umar. Kalau tidak, sampai hari ini kita masih puasa malam. Ya. Perbuatan yang wajib dengan gara-gara zillah Sayyidina Umar dihapuskan, dimensuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ini tarawih 20 rakaat murni ciptaan Umar, sungguh rasanya tidak ada apa-apa juga. Karena perbuatan yang wajib bisa hilang dengan Sayyidina Umar. Apalagi ini bukan murni ciptaan Umar. Yang khalifah yang Sayyidina Umar lakukan ini contohnya di Rasulullah. Kalau tidak mungkin. Maka saudara-saudara kami yang ingin mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran, janganlah lagi salat tarawih 8 rakaat. Sembahyanglah, salatlah tarawih sampai 20 rakaat. Kalau kita mengkoar-koar bahwa kita penghidup sunnah, kita pengamal Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, iqtadu billadaini min ba'di. Ikutilah kamu dengan 2 orang sesudahku. Siapa itu? Abi Bakar wa Umara, yaitu Abi Bakar dan Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafir rasyidin. Saya pesan kepada kamu semua, umatku, sahabatku, hendaknya berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku, wa sunnati khulafir rasyidin, dan sunnah khulafir rasyidin al-mahdiyin yang terpetunjuk, min ba'di, sesudah aku. Jadi kalau kita salat tarawih 8 rakaat, kalau memang itu hanya yang dikerjakan oleh Nabi, baru sebatas kita mengikut Nabi. Nabi belum senang, Nabi belum ridha. Karena Nabi berpesan, ikutilah aku dan sahabat sesudahku. Jadi, kalau salat tarawih 20 rakaat, siapa saja yang sembahyang tarawih 20 rakaat, berarti orang itu sudah mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat dan para ulama sebagai warasatul anbiya. Sementara yang sembahyang 8 itu hanya mengikuti Nabi. Nabi belum senang. Karena ikutilah 2 orang sesudahku, yaitu Umar dan Abu Bakar. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafir rasyidin al-mahdiyyin. Abdu alaiha bin nawajid. Ujung hadisnya. Gigit dengan gusimu. Kalau kamu tidak punya gigi, dengan gusimu gigit, pegang, artinya pegang erat-erat. Ini.
Kemudian ini jawaban ilmiah menurut saya untuk bisa dipahami secara kecil-kecilan, hanya untuk sebagai penambahan di atas apa yang sudah dijelaskan oleh masyayikh-masyayikh kita. Ada lagi tadi saya bilang jawaban moderat. Apa jawaban moderat? Jawaban moderat dengan kajian hadis ini boleh kita simpulkan bahwa salat tarawih tidak ada patokan rakaatnya. Ada patokan. Walaupun yang dikerjakan oleh Imam Malik, oleh Ahlul Madinah bahkan bukan 20 saja, sampai 36 orang Madinah. Taruhlah tidak ada rakaat, maka boleh kita qiyamil lail, qiyamil Ramadan, sembahyang tarawih di bulan Ramadan, boleh semau kita. Mau 2 rakaat silakan, mau 4 silakan, mau 8, 10, 13, 20 silakan. Jangan dipertentangkan. Karena memang tidak ada patokan. Itu jawaban mudah, silakan mau. Tapi ingat, saya pesankan yang terakhir, ingat, boleh semau silakan. Asal jangan beranggapan bahwa bilangan salat tarawih yang dikerjakan oleh Nabi yang sesuai dengan sunnah hanya 8, yang lain 20 bid'ah, dalalah masuk neraka. Apa neraka makmum? Neraka amal dah, yo mangat dapat tahu orang tahu aja. Neraka Allah dah apa ni mana? Ayo, boleh. Tapi jangan beranggapan bahwa yang benar adalah 8. Perkara haid apa bubut, yang ilung 8, silakan 8. Saya yang mampu 4, saya yang mampu 12, saya yang mampu 10, yang lain tak mampu. Jangan beranggapan hanya 8 itu yang benar dan itu yang dikerjakan oleh Rasulullah, dan inilah yang salah. Sebenarnya tidak ada masalah khilafiyah tidak perlu diungkit-ungkitkan lagi. Ini kan perkara khilafiyah. Perkara khilafiyah memang tidak perlu ini saya bukan mengemukakan khilafiyah, memberikan pencerahan agar orang-orang bisa memahami tentang masalah khilafiyah, bukan mengungkit-ungkitkan. Karena masalah khilafiyah ini sudah selesai. Kalau masalah kunut, talqinan, sayyidina, usalli, azan 2 kali sudah selesai. Antara Imam Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal belajar sama Imam Syafi'i, berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baca kunut, Ahmad bin Hanbal tidak baca kunut. Sudah selesai dengan mereka. Mereka tidak ada ribut-ribut. Kemudian diungkit-ungkit oleh Ibnu Taimiyah, juga sudah selesai. Selesai dengan Imam Nawawi, sudah selesai dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, sudah selesai semua. Ini sekarang diungkit-ungkitkan lagi. Masalah tarawih sudah selesai dengan almarhum Abuya Mudawali ketika berhujjah dengan almarhum Profesor Hamka, datang ke Aceh berhujjah tentang masalah rakaat tarawih. Juga tidak ada titik temu. Walaupun mereka kalah dalam berhujjah, mereka tetap walau terbang kambing, maka susah berhujjah dengan mereka. Jadi itu juga nyan klirem, kambing, bukan elang, itu kambing. Coba kita buktikan. Ayo, mari sama-sama kita dekati. Terbang. Tetap kambing. Walau terbang, tetap kambing. Tidak perlu kita berhujjah lagi. Sudah jelas semua. Dengan Abuya Mudawali sudah selesai semua. Dengan Hasan Bandung, Latif, Rusdi sudah selesai semua. Dengan sesepuh-sesepuh. Cuma sekarang sudah diungkit-ungkitkan lagi.
Banyak, enggak apa-apa. 98 silakan. Talkinan silakan. Azan 2 kali silakan. Baca kunut silakan. Tidak baca juga tidak apa-apa. Jadi baca tidak salah. Tidak baca juga tidak salah. Yang salah di mana? Yang salah adalah menyalahkan orang yang baca kunut. Ini yang salah. Salah orang Wahabi karena menyalahkan orang yang baca kunut. Mensyirikkan orang yang ziarah kubur. Ini yang salah. Enggak mau ziarah kubur? Enggak apa-apa. Enggak mau bikinkan di maulid? Enggak apa-apa. Tapi membid'ahkan orang yang bikin maulid, ini yang kita tidak bisa terima. Ini untuk dipahami. Menyangkut dengan penjelasan apakah Imam Syafi'i tidak mengerti ini hadis ini. Imam Nawawi, Imam tidak mengerti ini hadis. Saya rasa telah cukup jelas untuk dimengerti. Dan saya pesankan kepada talibin daya himung, jangan ada yang jadi Wahabi. Jangan ada yang jadi Wahabi. Siapa yang coba-coba gabung dengan Wahabi, sekian saja jawaban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.